Bismillahirrahmanirrahim, masih tentang rincian hukum-hukum mempelajari ilmu. Ya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan itu sangat diperlukan. Andai kebutuhan masuk dalam kebutuhan primer, yang fardu kifayah masuk kebutuhan sekunder, yang tinggal poles-poles, memperbaiki, sifatnya ngapik-ngapik, itu tersier, ya. Hanya fadilah, ono ngono apik, kano gak popo. Wong ini ki, sebenarnya ono meripate, ono alis munda apik, gak ono alis ya gak popo. Itu masuk kategori fadilah. Andai kebutuhan dia tersier, bukan primer juga bukan sekunder. Ya. Mending wong ini duwe mripat enggak duwe alis, timbang duwe alis enggak duwe mripat. Tangan itu sekunder, bukan primer. Tanpa tangan orang bisa hidup, ya. Tapi enggak ada tangan repot. Lek ndas primer, enggak ada ndas mati. Ibarat ilmu, ndas, awak, jantung itu primer, kaki, tangan, sekunder, rambut, jenggot, tersier. Tanpa itu sudah lumayan sempurna, ada lebih sempurna, lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma anapun utawi ngilmu-ngilmu yu'addu kang den wilang apa ma, den wilang fadilatan sekedar fadilah, nilai lebih itu aja, penyempurna, la faridatan bukan fardu. Apa yang masuk kategori penyempurna bukan fardu? Fatta'ammuqu fi daqaiqil hisab, yaitu mendalami detail-detailnya ilmu matematika. Matematika yang diperlukan, ngerti porokabit, ngerti hitung-hitungan, ngerti kali, sudah dibantu pakai kalkulator, selesai. Ya, perkara sampai mendalami limit, integral, itu tanpa itu yang enggak apa-apa, pakai itu ya afdol api gitu loh. Wa haqaiqit tib, dan mendalami tentang realitas ilmu medis, ilmu kedokteran, dicek di laboratorium, dinyatakno temenanan, dikembangkan sampai enggak karu-karuan, itu ya baik-baik saja, tapi tidak harus. Wa ghairi dzalika, dan ilmu-ilmu lain, mimma yustaghna anhu, yakni dari ilmu-ilmu yang tidak terlalu dibutuhkan, yustaghna anhu. Tapi ya enggak apa-apa, sama mendalami sampai ke sana. Kita enggak mau juga sih yang jadi matematikus wong non muslim semua. Kita ingin juga matematikus itu juga ada yang muslim. Kita ingin juga ahli optik internasional itu muslim. Sampai ahli pol-polan, masuk kabeh non muslim. Apik juga, tapi enggak harus. Walakinnahu, tetapi ilmu-ilmu itu yufidu ziyadata quwwatin, akan memberi faedah semakin bertambahnya kekuatan, fil qadril muhtaji ilaihi, pada kadar yang sekiranya diperlukan. Jadi dokter ahli mata, dan dia ambil spesialisasi tentang mata, lalu sampai dia doktor di bidang mata, sampai profesor juga di bidang mata, itu semakin kuat, profesionalitasnya semakin meningkat. Tapi sebetulnya untuk sekedar nambani motoloro, nggak harus sampai ke sana. Makanya fungsinya memperkuat, bukan sangat prioritas, enggak primer.
Wa ammal madzmumu anapun utawi kang dicela, ilmu yang tercela minhu dari macam-macam ilmu, fa ilmu sihri yaiku ilmu santet. Apik polek ilmu santet itu. Ya elek matani wong, ya. Wattal masad dan ilmu gendam, wa ilmu sya'badah, ilmu sulapan, wattal bisad, ilmu bujui ngapusi. Ini gelas bening sekali, ya, gelas bening. Kalau bawahnya diberi plastik bening juga enggak kelihatan. Ya, ini diberi plastik bening juga enggak kelihatan. Nah, kadang tukang sulap itu memanggil orang, duit atau apa dimasukkan ke sini. Nah, jatuhkan kalau saya ini sudah megang plastik bening banget. Sekali tempel langsung nempel. Enggak kelihatan kalau ini ada plastiknya. Uang tak masukkan, pleng. Bim salah bim, plek itu enggak jatuh. Ono plastiknya. Itu mbujui, talbisat. Aja gelem dibujui sampeyan. Enggak apik iku ngapusi. Gombal iki Mas, kena nggih Joko omah enggak kira lebone maling. Kek ceramah nang wong bodoh-bodoh. Enggak percaya buktekno. Omahmu bukan ra usah dikunci, buka pintu semalam suntuk. Gombal iki delehno ngarep omahmu, ngarep lawang. Keplokno gombal sampai pagi, enggak kira maling masuk. Masuk apa ora maling? Lah kok enggak masuk? Boleh ono gombale, ya ora. Boleh ono wong keplok-keplok iku. Aja gelem dibujui. Wa ammal mubahu anapun utawi ilmu kang mubah minhu dari macam-macam ilmu tadi, fal ilmu bil ash'ar, yaiku ngaweruhi ngilmune tentang syair-syair. Jadi belajar ilmu syair itu mubah, tidak haram juga tidak wajib. Kalau Indonesia tentang puisi, gurindam, ya. Gurindam itu apa? Ada yang ABAB, ada yang AA, ada yang AABB. Kayak begitu ya. Sudah pakai sudah ke sana bahasa Indonesianya. Sampun. Nah, coba sampean bikin puisi. Enggak iso. Boleh apa enggak belajar ilmu puisi, Bu? Boleh, mubah. Alati rupane syair-syair la sakhafa kang ora ono barang kang elek asor fiha ing dalam mengkono-mengkono syair tidak menyebut kata-kata yang jorok. Kayak nyanyian kalau menyebut kata-kata jorok ya enggak boleh. Makanya misalnya sama nyanyi, ojo nyanyi golongane cucak rowo, ojo nyanyi golongane peyek sego jagung, ngono-ngono itu isinya enggak baik, ya enggak baik. Beda banget kesannya dalam hati dengan lagu-lagu nasional, lagu wajib. Ya, memang itu bagian dari pendidikan nasionalisme. Mana yang mubah? Wa tawarikhul akhbar, lan piro-piro tarikh sejarah tentang kabar-kabar masa lalu. Sejarah harus dikuasai. Kalau enggak ada santri yang ahli sejarah, nanti lama-lama negeri ini bisa diklaim orang lain. Kenapa diklaim orang lain? Ketika kita ada Cina misalnya mengeklaim Indonesia itu dulu bagian dari Cina, maka harusnya Indonesia ikut Cina, dicaplok.
Nah harus ada yang ahli sejarah internasional, itu yang ngomong di PBB sana, membela Indonesia. Nah, gitu loh. Nah, terus kita bagaimana? Kita sepakat kembali tahun 45 atau kembali ke sejarah yang dulu-dulu. Kalau kembali ke sejarah yang dulu-dulu, jangankan Malaysia, Brunei, sampai Thailand, sampai Filipina, sampai Myanmar milik Indonesia, milik Nusantara. Zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Ayo, tak pengen nih. Ya. Nah, ini mulai yang Israel pakai pakai ayat yang ada di Taurat mereka, aku wariskan bumi itu kepada kamu. Bumi Palestina maksudnya. Sehingga mereka terus berdasar klaim itu, Palestina itu milik Israel. Makanya mereka terus mencaplok jalur Gaza, bikin perumahan. Itu mereka pakai itu. Kita jawab, kalau kamu kembali kepada narasi zaman Nabi Musa, ya kan? Kami Indonesia akan kembali kepada narasi zaman Sriwijaya. Ayo, rusak-rusakan pisan weh. Nah gitu loh. Negara yang ada sekarang internasional ini, itu kan penyelesaian setelah Perang Dunia Kedua. Ada Indonesia merdeka, Malaysia merdeka, macam-macam itu. Itu disepakati Indonesia sampai ini, mulai ini sampai ini sampai ini. Itu kesepakatan setelah Perang Dunia Kedua. Sudah kalau rujuk dari situ, jangan kembali ke sejarah masa lalu. Nah khawatir kita kalau nggak ada muslim yang ahli sejarah, diklaim mereka, kita nggak bisa berbicara di kancah internasional. Paham ya? Jadi sejarah itu penting juga. Penting. Kayak gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi sukanya menghilangkan makam dihancurkan. Kalau makam-makam ulama, makam wali dihancurkan, terus Indonesia misalnya sudah nggak ada makam Wali Songo, nggak ada makam kerajaan Aceh, kerajaan Pasai, ya nggak ada makam kuno. Terus nanti kalau 500 tahun ke depan diklaim oleh orang Kristen gimana? Nusantara itu milik Kristen, yang lebih dulu masuk menguasai Indonesia itu bukan Islam tapi Kristen. Kalau you ngaku Islam mana buktinya? Enggak ada makam muslim yang sekian ribu tahun. Sementara ada makam misalnya Bartolomus Dias, ada makam Marco Polo yang tahunnya lebih lama. Berarti dari bukti sejarah masuknya Kristen lebih dulu daripada masuknya Islam. Ya apa zaman berbicara di kancah internasional kalau enggak punya bukti sejarah. Maka menurut NU makam-makam kuno itu jangan dihilangkan, dirawat karena di situ ada tulisan tahunnya, ada artefak, ada bukti sejarah. Dan itu jadi alat klaim kita, lebih dulu Islam daripada Kristen. Paham ya? Tuh. Ternyata ilmu sembarang-barang ini penting. Setelah ilmu yang pokok selesai. Wa tawarikhul akhbar lan pira-pira sejarai habar-habar berita-berita masa lalu. Wa malan ilmu-ilmu yajri kang lumaku apa ilmu majrahu nggon lumakune ilmu sing ngono mau. Artinya ilmu-ilmu lain yang sepadan dengan itu. Ammal ulumus syar'iyyah anapun utawi pira-pira ilmu kang basa syar'i wahia al-maqsudatu bil bayan yaiku ilmu yang dimaksudkan kelawan keterangan di sini fahia mongko utawi ulum syar'iyyah kulluha yo sekabiane ulum syar'iyyah iku mahmudatun ilmu-ilmu yang terpuji semuanya baik. Tapi hati-hati, ada yang kadang diklaim sebagai ilmu syarak, ternyata bukan syarak.
Sama saja orang dalil-dalil pas kampanye, qala ta'ala, qala Rasulullah, dikira itu syariat. Padahal politik. Ya, Saman harus ikut ini. Saman kalau enggak ikut ini, Anda enggak dapat syafaat. Ini anak cucunya Rasulullah. Padahal yang ngomong belum tentu anak cucunya Rasulullah. Politikai. Hati-hati mas. Kadang diklaim sebagai sunnah Rasul, ternyata politik. Ya, yang dituduh politik-politikan malah itu sunnah Rasul. Kalau saya itu mending begini, berkampanye jangan menggunakan label-label agama. Eman agama itu menjadi alat berkampanye. Berkampanyelah dengan baik, pakai program, mensejahterakan rakyat, bla bla bla. Nanti kalau saya jadi programnya ini, jalan ini kami bangun, madrasah-madrasah, begitu SD akan kami rehab, guru ngaji kami tambah gajinya, guru-guru swasta kami tambah, begitu. Anggaran nanti kami ambil dari sini. Kampanye itu begitu, enggak usah pakai dalil-dalil. Berangkatnya enggak usah mengatasnamakan agama, tapi setelah jadi, khidmahnya pada agama luar biasa. Diam-diam pas kampanye enggak pakai dolal dalil. Ternyata setelah jadi langsung program, hitung semua jumlah guru ngaji, per orang setiap bulan 1 juta. Timbang pas kampanye nyedek kiai bareng dadi plus. Jadi ketorone agomo tapi ternyata politik, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin tetapi qad yaltabisu, terkadang rancu, campur aduk, biha kelawan ulum syar'iyyah. Apa yang terkadang rancu campur aduk? Ma yudhannu annaha syar'iyyah. Ilmu yang disangka bahwa itu ilmu syar'iyyah, padahal wa takunu madhmumah, padahal itu ilmu yang tercela. Fatanqasimu ilal mahmudah wal madhmumah, sehingga ilmu yang kayak syarak akhirnya juga terbagi. Ada ilmu yang dipuji, ada ilmu yang dicela, ada yang baik, ada yang buruk. Ammal mahmudatu falaha usulun wa furu'un wa muqaddimat wa mutammimat. Adapun ilmu-ilmu syarak yang terpuji, falaha usulun, ada ilmu-ilmu syarak yang sifatnya usul pokok. Ilmu tauhid, ilmu akidah, itu pokok banget. Ilmu meyakini kebenaran Quran itu pokok banget. Wa furu'un yang sifatnya furu', cabang, penjabaran dari yang pokok, penjabaran dari yang usul. Wa muqaddimat, ada yang sifatnya muqaddimat. Apa muqaddimat? Pengantar sebelum masuk ke inti bahasan ilmu. Itu namanya muqaddimah, ilmu pengantar. Kalau dalam bahasa Arab modern namanya madkhul. Zaman kalau kuliah di Al-Azhar semester 1, kuliah tarbiyah di Azhar, nanti akan diberi mata kuliah Al-Madkhul ila Ulumin Nafsi. Apa itu? Pengantar sebelum masuk ke ilmu jiwa. Al-Madkhul ila Ulumin Nafsi. Mesti banyak ilmu. Sebelum masuk ke ilmu fikih, ada dulu Al-Madkhul ila Ulumil Fikih. Apa yang dibahas dalam Madkhul? Ilmu pengantar. Pertama tentang kegunaan ilmu fikih, dasar pengambilan ilmu fikih. Lalu kalau ada istilah begini maksudnya begini, kalau istilah begini maksudnya begini. Setelah menguasai pengantar ini, mahasiswa itu begitu masuk kepada fikih,
sudah enggak bingung dengan istilah-istilah itu. Karena sudah dikuasai saat ngambil mata kuliah al-madkhal tadi. Ya, dulu namanya muqaddimah. Sekarang namanya al-madkhal ila ulumil fiqh dan seterusnya. Wa mutammimat, ada juga ilmu yang sifatnya mutammimat. Penyempurna. Wahya arba'atu adrubin. Ilmu-ilmu itu ada 4 macam. Ad-darbul awwalu al-usul. Macam yang pertama yaitu ilmu usul ilmu yang pokok. Apa yang pokok itu? Wahya yang pokok itu arba'atun, yakni 4 pokok ilmu dalam Islam itu 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma' Kitabullah, berarti Al-Quran, wa sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam, Sunnah, wa ijma'ul ummah, dan ijma' sepakatnya para ulama di dalam umat Islam. Yang perlu kami klarifikasi, ada organisasi di luar NU enggak mau menerima ijma'. Tapi keputusan organisasi mereka, itu mereka pegangi. Nah, ijma' itu apa? Untuk konteks Indonesia misalnya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada NW Nahdlatul Wathon di NTB, terus ada Al-Wasliyah di Sumatera. Ya, 5 organisasi ini plus organisasi luar negeri ketika bersepakat togel haram, itu namanya ijma'. Jadi kalau ijma' NU ikut memutuskan, Muhammadiyah pun ikut memutuskan. Nah kalau ijma' enggak diterima, lalu keputusan intern organisasi, padahal bertentangan dengan organisasi yang lain, itu malah mereka terima, kan keliru. Jadi ijma' itu mestinya di atas keputusan intern organisasi, kekuatan hukumnya. Organisasi ini mengharamkan togel. Bersama semua organisasi Islam internasional, semua juga mengharamkan togel. Haram banget. Gitu. Jadi kesepakatan semua. Lah kayak begini masa malah ditolak? Karena ijma'. Paham ya? Seharusnya kalau intern keputusan organisasi saja dia terima, apalagi keputusan dia bersama organisasi yang lain yang lebih diterima, seharusnya begitu. Paham? Ya, keliru orang menolak ijma' itu keliru. Ya, dawe gurune diterima, apa maneh iki dawe gurune plus semua kiai yang lain yang semuanya dawuh sama, masa malah ditolak? Aneh. Ya, jadi terus gimana? Kalau keputusan intern organisasi saja kami terima, apalagi ijma'. Pokok yang mendasari hukum dalam Islam itu Al-Quran, terus apa? Sunnah, terus ijma'. Wa asarus sahabah, dan riwayat-riwayat dari para sahabat. Ini penting sekali riwayat dari para sahabat. Dulu sahabat dawuh bagaimana? Dulu sahabat berfatwa bagaimana? Itu perlu. Meskipun bukan sabda Nabi. Karena kita yakini fatwanya sahabat itu sangat mendekati ajarannya kanjeng Nabi lantaran mereka muridnya Nabi. Wal ijma'u aslun, ijma' itu menjadi dasar min haitsu innahu yadullu ala sunnah, dari sisi karena sesungguhnya ijma' itu akan menunjukkan kepada sunnah. Jadi begini, kalau semua ulama bersepakat hukumnya A, maka hampir bisa dipastikan sunnah Rasul juga A.
Sebab kata Nabi tidak mungkin umat ini bersepakat atas suatu kesesatan. Kalau umat bersepakat itu mesti benar. Enggak mungkin umat Islam bersepakat atas suatu kesesatan. Kenapa Quran jadi lebih kuat dari sunnah? Karena semua ayat yang tertulis dalam Quran itu sudah disepakati semua sahabat yang hafid Quran. Iki benar tuh ayat Quran teko Nabi. Iki benar ayat Quran teko Nabi. Semua sahabat yang hafid mengatakan, ya benar, tak tulis. Kedudukan Quran lebih kuat karena didukung ijma. Sementara kalau hadis, kadang sahabat ini dengar hadis dari Nabi, sahabat yang lain kadang enggak. Nah, gitu loh. Ya, itu juga sunnah Rasul, ajaran Nabi. Tapi karena enggak mendapat kesepakatan dari semua sahabat, posisinya tidak lebih kuat, legitimasinya tidak lebih kuat daripada Quran. Karena ijma. Berarti ijma penting merah. Penting. Fahuwa aslun fit darajatis tsalisah. Sehingga ijma itu menjadi dasar rujukan dalam fatwa hukum Islam, menduduki derajat, menduduki peringkat ketiga. Yang pertama apa? Quran. Yang kedua sunnah. Yang ketiga ijma. Wa kadza al-asar, demikian juga riwayat dari sahabat yang tidak bilang tadi. Kalau sahabat itu berperilaku berfatwa A, bisa diduga kuat, Nabi juga seperti itu. Karena prinsipnya enggak berani sahabat itu lancang. Kalau sahabat lancang sakarepe dhewe, mosok Nabi bisa berkata sahabatku akan masuk surga misalnya. Sahabatku diridhoi Gusti Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, sahabat lancang kok diridhoi? Kalau diridhoi berarti enggak mungkin sahabat itu lancang. Ngerti? Wa kadza al-asar, demikian pula riwayat dari para sahabat, fa innahu aidan yadullu ala sunnah. Sungguh riwayat dari sahabat ini juga menunjukkan sunnah. Li anna sahabata radhiyallahu anhum qad syahadul wahya wat tanzil. Kenapa? Riwayat sahabat itu menunjukkan, mengindikasikan sunnah Rasul, karena sahabatlah yang menyaksikan turunnya wahyu. Ya tak? Nabi dapat wahyu, sahabat menyaksikan wat tanzil, dan proses turunnya Al-Quran. Wadraku biqara'inil ahwal, dan sahabat bisa menangkap makna, bisa memahami makna dengan korinah keadaan. Apa korinah itu? Indikasi. Dengan indikasi sahabat mampu menangkap makna-makna ghaba yang hilang an ghairihim, dari selain sahabat, bayanuhu, keterangan tentang Sekali lagi tak ulangi, kenapa harus merujuk kepada sahabat? Sahabatlah yang melihat langsung proses turunnya wahyu. Sahabat pula mampu menangkap makna, penjelasan makna, yang mana selain sahabat bisa-bisa enggak mampu. Karena sahabat tahu korinah, tahu indikasi. Contoh, Nabi melarang dengan nada tinggi kah? Atau dengan nada landai? Ojo metu. Berarti enggak sampai haram. Sadurunge sak ojo metu. Cara ana wong metu enggak sampai haram, makruh. Tapi kalau Nabi melarang dengan nada tinggi, ojo metu. Sahabat tahu, dilarang tenan iki rek. Nabi nesu. Berarti haram. Larangan ini jadi haramkah? Larangan ini jadi makruhkah? Sahabat tahu. Karena yang tahu mimiknya Nabi bersabda itu
sahabat. Yang tahu gestur bahasa tubuh juga sahabat. Nah kita enggak tahu. Taunya kita ditulis di kitab hadis ojo metu. Tanpa kita tahu ini diucapkan dengan nada tinggi atau rendah. Siapa yang tahu makna sebetulnya? Sahabat. Paham? Jadi ulama-ulama kita, ulama mazhab Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah dalam membuat keputusan fatwa sering merujuk kepada bagaimana sikapnya para sahabat. Mengapa harus merujuk kepada sahabat? Mereka yang menyaksikan wahyu. Mereka yang tahu dengan indikator ini Nabi membentak, Nabi marah, Nabi landai. Berarti nanti maksud dari sabdanya Nabi itu begini. Yang paham itu memang sahabat. Apa tadi? Wa adraku bi qara'inil ahwal ma ghaba an ghairihim bayanuh. Dengan korinah-korinah indikator situasi yang ada, sahabat mampu menangkap penjelasan makna yang itu lenyap, enggak dipahami orang lain. Ngerti pernah? Wa rubbama la tuhitul ibaratu bima udrika bil qara'in. Terkadang la tuhitu tidak mampu menguasai, tidak mampu meliputi, mencakup al-ibaratu, ungkapan-ungkapan bahasa, tidak mampu mencakup bima segala sesuatu, udrika yang didapati bil qara'in, dengan korinah-korinah yang ada. Sama nanti kalau sudah nikah, ya suami-suami, istri-istri yang sudah nikah, itu seringkali istri sampean atau suami sampean mbak, menyampaikan maksud itu tidak dengan kata-kata. Menyampaikan maksud tidak dengan bahasa, tidak dengan ungkapan, tidak dengan ibarat, hanya pakai gestur, pakai bahasa tubuh. Mbak-mbak wis mari rabi moro-moro bojomu mlebu kamar lawang dikunci. Iki lapoi. Enggak pakai kata-kata. Banyak sekali hal-hal yang enggak mampu diungkap secara bahasa ungkapan. Tapi hanya bisa ditangkap dengan indikasi. Apa salahku? Ya. Mbah Yai gading alus banget. Kalau ingin mengucapkan sesuatu kadang enggak secara lisan. Khawatir itu menying saman bertamu, sak jam enggak mulai-mulai. Lah Mbah Yai ya kesel setelah istirahat. Ngongkon wis buyar mulai yo enggak mungkin ngusir ngono. Paling-paling takon niki sampun jam pinten Kang? Bar Mbah Yai wis takon jam berarti wis kesel. Langsung sampun cekak ngapunten kula kedal. Lah ngono lho. Aja goblok. Jam pinten Kang? Tasik jam 12 jalu Mbah Yai kurang ajar. Iku maksudnya orang mekur takon iki jam piro. Jangan hanya memahami di balik kata-kata. Paham ono Mbah Yai wis rada anget. Ngomong wis gak semangat, wis rada ngantuk, juga menguap. Manung kadang Mbah Yai ndelok jam. Berarti wis kesuwen lek musuhan iki. Ndang pamit ngono lho. Hah? Aja malah Mbah Yai jame anyar to ngono kan. Ngajar. Banyak hal yang tertangkap dan dipahami dengan indikasi, tidak dengan ibarat, tidak dengan kata-kata. Dan itu kalau menyangkut Kanjeng Nabi yang paham sahabat. Ini alasan-alasan kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah dalam banyak hukum merujuk kepada sahabat. Sahabat itu merekomendasikan selamatan 7 hari. Ya kita Ahlussunnah melakukan itu. Nabi melakukan apa enggak ya kami enggak tahu. Yang kami tahu sahabat melakukan itu. Riwayat Imam Tawus itu disebut dalam kitab Ad-Dibat Syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 490 sahih
bahwa sahabat itu mensunahkan an yut'imu anhum tilkal ayyam, agar keluarga mayit ini bersedekah makanan selama 7 hari. Niat ganjarannya untuk yang wafat, yang mati itu. Sahabat begitu. Orang di luar kita itu kan enggak dilakukan Nabi, hanya sahabat. Kau urus mas. Kami merujuk kepada sahabat pula karena kami yakin sahabat dapat itu mesti dari Kanjeng Nabi dengan alasan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Famin hadzal wajhi, dari sisi inilah kok begini? Ala sawab begini, alal ulama gitu ya. Dari sisi inilah alal ulama, wajib atas para ulama al-iqtida'u bihim, mengikuti para sahabat. Alal ulama al-iqtida'u bihim wa tamassuku, dan berpegang teguh bi atharihim, dengan riwayat-riwayat jejak-jejak para sahabat. Wa dzalika bi syartin makhsus, tentu itu dengan syarat yang khusus. Antara lain sahabat itu memang sahabat yang top, alim, dan enggak bertentangan dengan hukum lain yang lebih sahih. Ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Indaman yaroh, bagi madhab, bagi golongan yang berpendapat seperti ini, antara lain madhab Syafi'i. Apa enggak dijelaskan di sini panjang lebar? Ini bukan kitab usul fikih, Mas. Wala yaliqu bayanuhu bihadzal fanni, dan tidak layak menjelaskan hal ini bihadzal fanni, di bidang ilmu ini. Ini kita kan ngaji ilmu tasawuf, bukan ngaji ilmu usul fikih. Ad-darbus tsani, macam yang kedua adalah al-furu', yang tadi usul, Quran, sunnah, ijma', asarus sahabah. Yang kedua, furu' apa? Cabang. Apa yang dijabarkan dari usul. Wa huwa ma fuhima min hadhil usul. Furu' itu apa? Hukum-hukum syara yang dipahami dari 4 pokok tadi. Hukum syara yang digali dari Al-Quran, hukum syara yang digali dari hadis, hukum syara yang digali dari ijma', hukum syara yang digali dari asarus sahabah. Tapi awas, la bimujabi alfadhiha, bukan semata-mata karena konsekuensi lafadznya. Kalau zaman berfatwa hanya sesuai dengan makna lafadznya, zaman malih koyok Wahabi. Apa? Lafdhiyah, tekstual, jadi ini kaku. Contoh paham yang kaku itu begini. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kan poso Ramadan kan itu. Barang siapa di antara kamu lagi musafir atau lagi sakit, maka dia wajib mengqadha di hari lain. Itu kalau Ahlussunnah, barang siapa di antara kamu sakit yang lumayan parah, bukan sakit panu. Sakit yang membuat dia keberatan menjalankan puasa. Au ala safarin, atau kamu pergi jauh. Pergi jauh, kenapa pergi jauh? Kalau hanya kendinoyo, mosok enggak kuat poso. Lalu kalian terpaksa mukel, maka kamu wajib mengqadha nanti di hari
lain. Itu kalau Ahlus Sunnah seperti itu. Kalau yang aliran lafdiyah ini letterlek. Pokoknya kamu sakit, pokoknya kamu musafir, maka kamu wajib mengkodok. Perkara kamu mokel apa enggak mokel gak urus. Kalau kamu enggak mokel tetap wajib kodok. Aku enggak mokel kok kodok, salamu dewe. Wong Quran ngongkon famangka minkum maridun aw ala safarin. Siapa di antara kamu sakit atau lagi musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, wajib mengkodok di hari lain. Salamu enggak mokel. Jadi masih enggak mokel wajib ngodok. Ini contoh-contoh aliran apa? Letterlek. Lalu dalam hal sholat qashar. Sholat qashar itu dalam Quran disyaratkan kalau kamu takut diserang musuh. Pergi di tengah jalan takut ada serangan. Maka kamu daripada nanti diserang mati belum sholat, mending kamu jamak qashar. Berarti kalau situasi aman, nggak boleh qashar. Ini begitu. Aman nggak boleh qashar. Menurut aliran letterlek. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Itu fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Enggak apa-apa kamu mengqashar salat kalau kamu khawatir diserang musuh. Dulu Umar bin Khattab tanya Nabi, lah sakniki kan wis aman, enggak khawatir diserang musuh, berarti enggak boleh qashar dong. Apa Nabi mengatakan? Hadhi shadaqatun tasaddaq biha rabbukum. Wila trimona iki sedekah pangeranmu lek musafir oleh qashar. Trimona sedekah pangeran. Wong cek rewele disedekahi pangeran enggak gelem nerimo. Nah begitu. Banyak hal-hal. Terus kayak tempo hari menurut Quran yang haram papat tok. Apa? Bangkai, darah, babi, sembelihan selain Allah. Lalu sesuai dengan letterleknya ayat ini, selain 4, halal semua. Lalu mereka berfatwa tikus halal, cacing halal, ulo halal, cindil halal. Ya apa, isuk sarapan karo nyeplusi cindil urip. Si abang-abang meripati merem. Mosok halal. Itu jadi ono aliran macam-macam itu antara lain karena memahami letterlek. Dan bahasa itu baik bahasa Jawa atau Arab tidak bisa semuanya dipahami secara letterlek, Mbak. Sama nanti kalau rabi wong Mataraman ngono, Blitar Galek sampai Jogja, itu kadang suami morotuwo itu omong enggak terang-terangan. Ya. Bengi-bengi zaman neng morotuwamu, zaman dikandani. Neng, dalem bah wonten apa? Aku kok rasa ngelak. Itu sing bener lang, nggih kula pendet itu ya, ngono. Sing bener ngono iku. Aja jenengan ngelak to, ngono. Enggak kira orang sana ngomong, aku coba banyu. Enggak ngono. Enggak terus terang, aku ngelak. Ya. Terus zaman dadi mantune dikandani, "Neng dalem, Mbah. Aku arep salat tahajud." "Nggih." "Apa ngrasakaken toyo anget?" Godhokne dilu ben wudu karo banyu anget ditata sajadahe ngono. Jadi merintahe godhoknya aku banyu, tatakno sajadahku gak ngono. Ngerti? Jadi ojo paham letterlek tok ngawur temen. Pekok nemen. Jadi orang sana itu berbahasa itu pakai rasa itu. Mam marotuamu. Nduk dalem, Mbah. Kok rapatek keros asin ya? Berarti kurang asin dah.
Langsung pendukno ya, monggo Pak, sampean ten kirang ta. Ngono. Aja anu lek nek kirang asin nek ne. Kok ra patek krasa kirang asin nek ne. Mantu ra patek pinter. Sing bener langsung jupukne. Oh iya. Bahkan nek perlu durung diperintah wis sesuai dengan kebiasaan. Isuk biasanya apa ngopi. Isuk biasa apa nginum air apa teh susu. Wis tanpa diperintah isu ngono sing gelas mari nggih unjuki di pendet ganti monggo Pak. Mantu ayu tenan. Mantu cerdas. Allahumma shalli ala Muhammad. Ndi mau hilang. Ma fuhima min hadhil usul, tapi dipahaminya itu la bimujabi al-fadhiyah, tidak mesti sesuai dengan apa konsekuensi lafadznya, bal bima'anin tanabbahala hal uqulu, akan tetapi dengan makna-makna tanabbaha yang menangkap laha terhadap makna-makna itu al-uqulu akal manusia. Dari sana terus fikih menjadi berkembang. Quran mengharamkan khomer, tapi sekarang ulama juga mengharamkan narkoba, juga mengharamkan topi miring, cap kuntul, mensen, padahal itu khomer. Kenapa? Ketika Quran menyebut khomer, yang ditangkap ulama itu sisi memabukkannya, bukan semata-mata khomer. Lek ngono apapun pokoknya memabukkan meskipun namanya bukan khomer ya haram. Nah gitu. Fattasa'a sehingga menjadi meluas bisa babia sebab adanya ma'anin tanabbahal al-uqul. Apa yang bisa menjadi luas? Al-fahmu pemahaman. Lah memahami dalil itu namanya apa? Memahami hukum yang diambil dari dalil itu namanya fikih. Hatta fuhima sehingga bisa dipahami minal lafdzil malfudzi bih, dari lafadz ujaran yang dilafatkan, apa yang bisa dipahami ghairuhu hal yang lain. Kama fuhima seperti bisa dipahami min qaulihi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Tidak boleh hakim memutus suatu putusan sambil marah. Nah, menurut ulama ahlu sunnah, hakim tidak boleh menjatuhkan vonis tidak hanya ketika marah. Lah ketika apa? Dalam kondisi apapun yang mentalnya, jiwanya lagi tidak stabil. Itu kalau ahlu sunnah memahaminya di situ. Annahu bahwa si hakimiku layabdi tidak boleh memutuskan vonis, menjatuhkan vonis. Idza kana hakinan jika dia ngempet ngising. Apa ngempet ngising? Kebelet ngising karo mutus ini. Saudara berdasar pasal. Ora oleh ngisi kok dhisik. Tidak kebelet ngising kok memutuskan sesuai enggak wedawur. Nah, enggak boleh. Itu fatwa ulama begitu, ya. Au ja'ian atau sangat lapar. Au muta'aliman atau sakit nyeri banget. Mari disuntik vaksin. Bimaradin karena sakit, ya. Atau tersinggung banget. Ada pengacara ngelok nih hakim goblok. Besok tersinggung banget hakim. Loh, lek pas tersinggung ojo
Aja mutus nih. Nanti khawatir seharusnya mekur kena 3 bulan, 3 tahun. Dolim. Ali bin Abi Thalib itu pernah akan mencambuk peminum khamr. Dicambuk 40 dalam syariat itu. Mau dicambuk, dia meludahi wajahnya Ali bin Abi Thalib. Ya marah, wong dia kepala negara ya. Dihina, diludahi wajahnya. Saat marah, Ali malah melepas jolne sik meni-meni ae. Diprotes sama orang. Gimana ini? Yang Khawarij kan suka merotes begini. Gimana ini Amirul Mukminin ini? Ini orang ini sudah salahnya 2, minum khamr salah, meludahi kepala negara juga salah, kok malah dilepas. Ini Anda enggak melaksanakan hukum Islam, kafir. Jawabnya Ali apa? Ngene lho Mas. Ketika saya akan mencambuk dan belum ada peristiwa dia meludahi saya, niat saya mencambuk itu menegakkan hukum Allah. Nah setelah dia meludahi saya malah tak lepas sementara. Kenapa tak lepas? Saya khawatir zahirnya melaksanakan syariat Allah, tapi di balik itu ada niat balas dendam. Saya enggak mau syariat hanya jadi alat untuk nafsu, balas dendam. Ini namanya nafsu menumpangi syariat. Diduga din, diduga syariat, ternyata nafsu modus. Nah, enggak mau. Ini kayak begini tadi. Ya, sampean jadi hakim agama. Ono wong mengajukan proses gugatan cerai. Sing wedok sik ayu, ngene sampean dudo pisan hakime. Wis enggak usah pakai proses panjang. Gugat sidang pisan, dok terima, cerai, langsung. Ini jenenge modus. Ada udang, nggak boleh sedang begitu-begitu itu menjatuhkan vonis. Saya kira begitu. Al-Fatihah.